Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Muslim Kepo. Kali ini kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika kelahiran Nabi Muhammad atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kisah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu peristiwa paling bersejarah dalam Islam. Tak hanya penduduk langit, alam semesta juga bersuka cita menyambut manusia paling agung itu, yaitu Nabi Muhammad. Dialah Al-Mustafa, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, manusia pilihan yang menjadi pemimpin para nabi dan manusia. Ada peristiwa menarik saat beliau yang mulia, Muhammad SAW, lahir ke dunia. Kejadian-kejadian itu menandai akan lahirnya sosok Nabi, manusia paling mulia dan agung. Rasulullah SAW dilahirkan di tengah kabilah besar Bani Hashim di Mekah pada pagi hari Senin, tanggal 9 Rabiul Awal, tahun pertama kedatangan pasukan gajah yang dipimpin Abraha, atau 40 tahun dari berlalunya kekuasaan Kisra Anushirwan. Riwayat lain menyebut Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, juga bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Sesuai analisis seorang alim besar, Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi, dan astrolog ahli ilmu falak Mahmud Basya. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah SAW berkata, "Ketika aku melahirkannya, dari fajarku keluar cahaya yang menerangi istana-istana negeri Syam." Imam Ahmad Ad-Darimi dan selain keduanya juga meriwayatkan versi yang hampir mirip dengan riwayat tersebut. Adapun peristiwa yang terjadi saat Nabi lahir, antara peristiwa tersebut adalah singgasana Raja Persia Kisra Anushirwan yang bergoyang-goyang hingga menimbulkan bunyi. Tak hanya singgasana, 14 balkon istana Raja Kisra juga runtuh. Peristiwa berikutnya yang diyakini sebagai pertanda jelang kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah padamnya api sesembahan kaum Majusi atau Zoroaster di kuil pemujaan di Persia kini Iran. Padahal api ini diyakini sudah menyala 1000 tahun lebih dan tak pernah padam sekalipun. Masyarakat Majusi berusaha untuk menghidupkan kembali api tersebut untuk disembah, namun upaya mereka gagal. Ada juga pertanda di tempat lain menjelang Maulid Nabi, yakni surutnya Danau A yang dikultuskan oleh orang-orang Persia. Tasik Safa atau semenanjung yang dianggap suci oleh rakyat Persia juga tenggelam. Lanjut ke Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama. Sebelum menjadi seorang rasul, Nabi Muhammad telah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah, seperti wajahnya yang bersih dan bersinar yang mengalahkan sinar bulan, tumbuh suburnya daerah tempat Halimah, ibu yang menyusui Nabi, padahal tadinya gersang dan kering, dan lain sebagainya. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi yang terakhir, yang memiliki kedudukan yang tertinggi nantinya. Di Makkah, peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW ditandai dengan kehancurannya pasukan gajah yang dipimpin Raja Abraha. Waktu itu, Abraha adalah seorang raja di Abyssinia, kini Yaman. Abraha merasa iri sebab perekonomian Makkah dengan adanya Ka'bah lebih maju daripada Yaman yang punya kuil sesembahan juga. Banyak orang berziarah ke Ka'bah sehingga mendongkrak perekonomian Makkah. Sebaliknya, sedikit orang pergi ke kuil di Abyssinia. Abraha pun menyerang Makkah dengan menggunakan pasukan gajah. Peristiwa penyerangan ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil. Disebutkan bahwa saat masuk kota Makkah, pasukan gajah dihujani batu oleh sekelompok burung ababil. Pasukan gajah pimpinan Abraha kocar-kacir, dan Ka'bah serta kota Makkah selamat. Tak lama setelah pasukan gajah gagal menyeberang Ka'bah, Rasulullah SAW lahir. Muhammad SAW lahir dari pasangan Abdullah dan Aminah. Abdullah adalah putra dari Abdul Muthalib, pimpinan suku Quraisy, sementara Aminah merupakan putri dari Wahab, pimpinan Bani Zuhroh.
Menjadi kebiasaan warga Makkah ketika itu yakni berdagang ke Syam, Abdullah pun pergi ke Syam bersama rombongan pedagang Makkah. Mereka tak hanya ke Syam, tapi juga singgah di beberapa kota lain sehingga perjalanan memakan waktu yang lama. Saat hendak pulang ke Makkah, Abdullah kecapean dan jatuh sakit. Dia singgah di tempat saudara-saudaranya dari garis ibu di kota Yastrib, kini Madinah. Abdullah wafat di Madinah. Saat Abdullah wafat, Aminah tengah mengandung Nabi Muhammad SAW. Usia kandungan Aminah baru berusia 3 bulan. Setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan, beliau dikirim ibundanya ke rumah kakeknya, Abdul Muthalib, dan menginformasikan kepadanya berita gembira perihal cucunya itu. Kakeknya langsung datang dan bersukacita dan memboyong cucunya itu masuk ke Ka'bah, berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Kemudian memberi nama Muhammad, nama yang tidak populer di kalangan bangsa Arab kala itu. Pada hari ke-7 kelahirannya, dia mengkhitan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab. Perempuan pertama yang menyusui Rasulullah SAW setelah ibundanya adalah Suwaibah. Perempuan ini merupakan budak wanita Abu Lahab yang saat itu juga tengah menyusui bayinya bernama Masruh. Sebelumnya, dia juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi setelah Nabi Muhammad SAW. Pada saat Rasul ingin mendapatkan wahyu pertama, Rasul mendapatkan sebuah mimpi malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun menyendiri di Gua Hiro, tepatnya di sebelah atas Jabal Nur. Disitulah Rasul diperlihatkan bahwa mimpinya adalah benar. Malaikat Jibril pun datang kepada Rasul dan turunlah wahyu yang pertama yang ia bawakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-4. Walaupun Nabi merasa ketakutan, disitulah kisah Rasul dimulai. Disitulah tempat datangnya Nabi yang terakhir yang akan membawa kedamaian untuk seluruh umat. Berdakwah secara rahasia. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi kemudian melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya adalah Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zain bin Haritsah, Ummu Aiman, Ali bin Abu Thalib, dan Bilal bin Rabah. Allah memerintahkan dakwah secara terang-terangan. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Perintah berzakat di zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah SAW di tahun pertama di Madinah itu, Nabi dan para sahabatnya beserta segenap kaum muhajirin, orang-orang Islam Quraisy yang hijrah dari Mekah ke Madinah, masih dihadapkan kepada bagaimana menjalankan usaha penghidupan di tempat baru tersebut. Hal ini dikarenakan tidak semua di antara mereka orang yang berkecukupan, kecuali Utsman bin Affan. Semua harta benda dan kekayaan yang mereka miliki juga ditinggal di Mekah. Saat kondisi kaum muslimin mulai sejahtera, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah, barulah kewajiban zakat diberlakukan. Nabi Muhammad SAW langsung mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi qadli di Yaman. Rasul pun memberikan nasihat kepadanya supaya menyampaikan kepada ahli kitab beberapa hal, termasuk menyampaikan kewajiban zakat dengan ucapan, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka. Sebagai kepala negara saat itu, ucapan Rasul langsung ditaati oleh seluruh umat muslim tanpa ada perlawanan. Harta benda yang dizakati di zaman Rasulullah SAW kini yakni binatang ternak seperti kambing, sapi, unta, kemudian barang berharga seperti emas dan perak. Selanjutnya tumbuh-tumbuhan seperti syair, jelai, gandum, anggur kering, kismis, serta kurma. Namun kemudian berkembang jenisnya sejalan dengan sifat perkembangan pada harta atau sifat penerimaan untuk diperkembangkan kepada harta itu sendiri yang dinamakan ilat. Berdasarkan ilat, itulah ditetapkan hukum zakat.
Prinsip zakat yang diajarkan Rasulullah adalah mengajarkan berbagai dan kepedulian. Oleh sebab itu, zakat harus mampu menumbuhkan rasa empati serta saling mendukung terhadap sesama muslim. Dengan kata lain, zakat harus mampu mengubah kehidupan masyarakat, khususnya umat muslim. Kurban di zaman Rasulullah SAW. Nabi Muhammad melaksanakan kurban saat melakukan haji wada di Mina. Pada saat itu Rasulullah SAW menyembelih 100 ekor unta. Beliau menyembelih sendiri sebanyak 63 ekor unta, sementara sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Seluruh hewan kurban tersebut disembelih setelah sholat Idul Adha. Quran Surat Al-Hajj ayat 36. Dalam surat Al-Hajj ayat 36 tersebut dijelaskan tentang jenis hewan yang dijadikan kurban, tujuan dari berkurban, cara menyembelih hewan kurban, waktu memakan daging kurban, dan orang-orang yang tepat yang dapat memakan daging kurban. Peristiwa Isra Mi'raj. Pada tahun ke-11 era Nabi Muhammad SAW terjadi peristiwa yang menyedihkan. Tahun ini sering disebut dengan tahun kesedihan karena pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah wafat pada tahun tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasulullah dalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra, yang dimana setelah itu Rasulullah melakukan perjalanan kembali dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh yang disebut sebagai Mi'raj. Disitulah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat sahabat Abu Bakar sedang tidak di Madinah, terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan di mana Nabi Muhammad SAW wafat. Pada saat itu, Abu Bakar diberitahu. Beliau segera datang ke rumah Aisyah. Beliau mengucapkan pidato, "Ketahuilah barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad kini telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup, tidak akan pernah mati." Kemudian beliau membacakan firman Allah yang artinya, "Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula." Quran Surat Al-Zumar ayat 30. Jadi segitu ya singkatnya kisah Nabi Muhammad, beberapa kejadian yang terjadi pada saat lahirnya Muhammad dan sampai meninggalnya Muhammad disingkat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga ini dapat bermanfaat kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.